tabiin ini masih kategori yang saling berdekatan dan saling memungkinkan untuk dibuktikan keasliannya. Bagaimana kalau seandainya masalah nasab itu tidak ada dokumen atau catatan yang bersifat punya sanad, yang bersifat memiliki sanad sebagaimana hadis, maka ini jadi persoalan. Apalagi ditambah lagi dalam kajian hadis itu kita kenal ada istilah ta'adudut turuq, jumlah dari jalur pesan atau hadis tersebut. Misalnya kalau sangat banyak itu hadisnya disebut mutawatir. Misalnya kalau 3 ke atas disebut masyhur. Misalnya cukup terkenal di seluruh jalurnya tidak hanya syuhroh tapi istifadhah disebut hadis mustafid. Misalnya di bawahnya kalau hanya 2 orang dari masing-masing tiap generasi minimal 2 orang disebut hadis aziz. Kemudian kalau hanya 1 orang disebut gharib misalnya. Lah itu apakah terjadi dalam persoalan nasab itu, dalam persoalan nasab sosok Ubaidillah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, Utri Channel. Yuk kita belajar tentang nasab yuk ke kader NU ini. Ini katanya kader NU gitu loh. Kita akan dengarkan ya videonya dan kita belajar bareng di sini gitu. Nggak usah framing-framing membenci ya kalau mengkritik terkait habaib ya. Yuk kita belajar yuk. Gitu. Kita lanjutkan videonya ya. Ya, yang kemudian dari kajian tersebut menelaah itu maka bisa dikaji soal al-qabulu war-raddu. Soal keberterimaan atau soal ketertolakan nasab tersebut. Jadi bisa dibahas di sini ya sebagaimana adanya sanad itu kan disebutkan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Ya, seandainya tidak ada sanad maka orang akan berbicara semaunya. Oleh karena itu seorang perawi ya termasuk dalam hal ini riwayat nasab ya maka harus dipastikan bagaimana adalatuhu, keadilannya ya, kesikohannya, bagaimana dhabtuhu, daya ingatnya. Itu sebagai pribadi. Tapi ada unsur lain yang juga penting, yaitu unsur yang disebut dengan ittisalus sanad, ketersambungan sanad tadi, dan juga persoalan aman dari syadz dan aman dari ilat. Ya, kita kasih contoh saja masalah ini. Kita bisa mengatasi persoalan polemik nasab ini dengan belajar dari imam kita yaitu Imam Syafi'i. Beliau ini diriwayatkan oleh murid beliau sendiri Imam Ahmad ibnu Hambal ya bahwa ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad perihal kehadirannya di majelis Imam Syafi'i. Sampai-sampai meninggalkan majelis Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ini juga gurunya Imam Syafi'i yang sangat terkenal di Mekah. Spontan Imam Ahmad menjawab, ya. Jadi kan ada orang heran, kenapa Imam Ahmad itu berani meninggalkan majelis pengajian Imam Sufyan bin Uyainah demi untuk bisa hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Nah, apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Diam saja kamu. Sungguh jika dirimu kehilangan hadis yang ali itu hadis yang sanadnya tinggi, ya. Jadi kalau hubungan ke atas itu ada perantara 3 orang, dia cuma 2 orang, berarti ya sangat tinggi, ya. Itu namanya ali.
Sungguh jika dirimu kehilangan hadis yang ali, ya, yang sangat tinggi tadi kata Imam Ahmad, kamu bisa menemukan yang nazil, maksudnya yang rendah, ya, nggak ada masalah gitu. Dan ini tidak membahayakanmu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Namun jika kamu kehilangan nalar pemikiran pemuda ini, ya hadza syab yang dimaksud Imam Syafi'i, saya khawatir engkau tidak akan pernah menemukan gantinya. Nah ini pesan yang sangat kritis dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau khawatir kehilangan sosok Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu dikenal sebagai sosok yang selektif, sosok yang bertanggung jawab atas pesan-pesan apa yang beliau terima. Tidak hanya sekedar menyampaikan saja, ya, yang kita sebut dengan aklu riwayah. Tapi Imam Syafi'i adalah sosok yang menggunakan aklu riayah, nalar tanggung jawabnya terhadap pesan yang ia cari dan pesan yang ia terima. Itu adalah Imam Syafi'i. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa persoalan nasab tersebut, catatan yang ada, ya, kalau dalam tradisi nasab itu kan yang dilihat kan syuhra wal istifadhah saja, jarang, ya, nggak menyebutnya mutawatir. Yang kita sama-sama tahu yang jadi perdebatan itu, ya, adalah selisih yang begitu jauh antara antara penyebut nama Ubaidillah, ya, yaitu Syekh yang menjadi perdebatan, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, Ba'alawi, itu yang mana beliau posisinya berada di abad ke-9. Sedangkan, ya, sosok Ubaidillah itu, ya, itu merupakan sosok yang ada pada abad keberapa? Yaitu abad ke-5. Nah, kemudian dari selisih 5 abad lebih setengah 5,5 abad itu, ini yang kemudian membutuhkan bukti kalau benar-benar keberadaan sosok tersebut adalah sosok yang historis, bukan sosok yang ahistoris, atau bukan sosok yang fiktif, atau bukan sosok yang diada-adakan. Karena memang kebohongan terjadi tidak hanya pada masalah nasab, tapi juga terjadi pada masalah sanad dan juga sebaliknya. Masalah nasab, ya, kebohongan terjadi menimbulkan orang meneliti, orang mencari, orang mempelajari, kita sebut dengan an-nakib tadi, ya. Nah, nakib-nakib ini, ya, fungsinya tidak jauh berbeda dengan muhaddis, ya, orang yang menyeleksi hadis. Nah, oleh karena itu ada persoalan yang sulit untuk dipecahkan di dalam masalah ittisalus sanad. Tentunya kita tidak jauh-jauh membahas masalah adalatul ruwat, misalnya keadilan perawinya. Di sini Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, sebagai perawi melalui kitabnya. Juga nggak jauh-jauh membahas masalah haliyah atau dhabtuhu, daya ingatnya beliau. Kita masih pada persoalan ittisalus sanad. Itu tidak ditemukan. Yang kedua, itu persoalan yang disebut dengan kejanggalan dan juga keganjilan. Ya, apa itu? Yaitu adanya dokumen yang lebih tua yang ditulis dalam kitab Sajaratul Mubarakah, yang dokumen itu, ya, jelas-jelas tidak menyebutkan nama sosok Ubaidillah.
bahkan secara tegas menyebut jumlah anak itu hanya 3 orang. Nah ini maka satu sisi posisi kitab yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakuni itu ya bisa dikatakan gharib, bukan kategori syuhra wal istifadhah. Yang kedua, ya tidak bisa dipertahankan karena menyelisihi catatan yang ada sebelumnya dengan jarak ya 5 abad lebih tersebut. Ya, oleh karena itu, ya ini kalau dalam kategori itilusan Bu, ya kalau secara gampangnya orang akan menyebut mungkotik begitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu ya la asla lahu, ya. Kalau ada sanadnya kan orang menyebut maudhu itu. Maudhu itu masih ada asal usulnya tapi palsu. Tapi kalau asal usulnya nggak ada, ya kita nyebut la asla lahu. Tapi ini mungkin sulit dipahami oleh mereka-mereka yang nggak terbiasa membaca naqdus sanad atau membaca mustalahul hadis. Namun demikian, ya orang bisa menyebut hal itu sebagai mungqati'. Lah, ditambah lagi, apakah kemudian hal ini mardud? Nah, ini saya tidak menghakimi. Tapi yang jelas, ya dalam tradisi sunnah itu, kalau masalah sanad itu nggak terpenuhi, ya, kemudian ada persoalan dalam hal masalah sesuatu yang dianggap ganjil dan itu nggak bisa dijawab, maka itu nggak bisa memenuhi kategori berita itu atau khobar itu atau riwayat itu sebagai riwayat yang makbul yang bisa diterima. Ya, ini sementara Pak Yusuf. Jadi pemaparan. Iya. Ini cukup panjang ini, luar biasa penjelasannya, Dr. Ribut. Ini kan yang menjadi persoalan seringkali bahwa salah satu metodenya adalah suhra wal istifadhah, sudah diakui. Nah, ketika kita kontekstualitaskan terhadap katakan hadis ya, hadis itu sudah suhra wal istifadhah di sebuah hadis ya. Nah, ini kriteria dan kemudian item-itemnya itu seperti apa gitu kan kalau kita kontekstualitaskan. Katakan hadis ini diakui atau mutawatir pada eranya gitu. Kemudian suhra wal istifadhah, masalah nasab juga. Apakah suhra wal istifadhah itu cukup 500 tahun kemudian kesepakatan para ulama atau para nakib-nakib atau bagaimana? Silakan Dr. Ribut. Iya, tadi juga menyambung bahwa kalau bukan sosok public figure seperti yang disampaikan oleh Pak Yai Ubadillah tadi, itu ya wajar sekali kalau kemudian posisinya itu kalau dalam masalah dokumen yang ditemukan itu misalnya satu kitab di zaman itu, ya ini sangat asing, bisa dikatakan sangat gharib, nggak sampai nggak sampai tingkatan syuhra wal istifadhah, apalagi ya tingkatan mutawatir. Karena syuhra wal istifadhah itu harus memang kenyataan, kalau memang dokumennya itu dari awal sampai berikutnya itu tingkatannya itu syuhra wal istifadhah, maka kita bisa mengatakan itu syuhra wal istifadhah. Tapi kalau dari awal sudah langka, kemudian ada dokumen berikutnya itu juga langka, ditambah lagi menyelisih dokumen yang pertama. Wah, ini susah ini. Ya, kita perlu belajar dalam masalah ini, misalnya belajar kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Beliau melalui kitabnya Tahdzibut Tahdzib, ya, justru mengungkap keganjilan tradisi jarh wa ta'dil sunni yang merupakan rujukan kita dalam hadis sunni adalah Ibnu Hajar Asqalani. Tapi justru beliau itu mau bersikap objektif. Kalau ada keganjilan tradisi jarh wa ta'dil dalam sunni yang menjauhi riwayat dan kedudukan Ahlul Bait, maka beliau memandang riwayat dari musuh Ahlul Bait justru patut dipertanyakan. Loh, ini beliau ini sikapnya beliau. Jadi tidak usah sungkan jika ada yang ganjil,
jika ada yang mencurigakan dari apa yang sudah diwariskan kepada kita, kita boleh untuk meneliti. Dan itu memang ilmunya begitu, ilmu riwayat. Karena kita sudah nggak bahas sosok seseorang atau manusia, tapi kita bahas sosok riwayat yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu. Yang mana dokumen itu ya tidak bisa dikategorikan sebagai surah wal istifadhah dalam tradisi sunnah, dalam tradisi ilmu hadis. Ini yang perlu dipelajari. Dan sudah maklum bahwa ya laisa kullu ulama in nasab minas thiqat. Ya tidak semua ulama nasab itu ya sikoh, enggak. Sebagaimana laisa kullu ruwatil hadis minas thiqat. Ya tidak semua perawi hadis juga sikoh. Dan disitulah muncul ilmu nasab, disitulah muncul ilmu hadis. Ya walaupun ilmu nasab kan faedahnya untuk ta'aruf, untuk saling kenal. Ya. Tapi kalau untuk masalah menyikapi adanya orang-orang di masa di masa kekhilafahan zaman dahulu, kepalsuan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Misalnya dalam nasab itu ya, misalnya mereka membuat silsilah misalnya. Silsilah dengan membuat nama agar nenek moyangnya tersambung, itu sesuatu yang terjadi. Ya, jadi biktiroi asma li askhosin la wujudalahum. Ya. Hirson ala taufiri tasalsul. Jadi supaya nyambung, supaya tasalsul itu ada itu. Dan itu butuh diteliti karena ini lagi-lagi ya nazar syar'i itu tidak bisa pakai misalnya pakai misalnya nazar syar'i pakai husnudzon atau pakai mimpi. Kayak makam wali 7 di Bali itu. Ya, dalam buku pengenalannya kan yang mayoritas habaib wali-wali itu kan juga pakai mimpi. Ya kalau percaya enggak apa-apa. Tapi kan juga butuh diteliti kenapa wali-wali di Bali itu kok dari habaib proses penemuannya dari mimpi. Dan juga yang menemukan juga dari kalangan habaib. Nah, kita tidak merendahkan tidak, tapi sesuatu itu perlu diteliti. Ya, kita belajar dari ketelitian Imam Syafi'i. Kita belajar dari sikap objektivitas siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, memang beliau concernnya di bidang hadis. Ya, memang beda sikap dengan orang-orang dari kalangan ahli fikih gitu. Jadi walhasil kalau dalam tradisi ilmu hadis itu ya bahwa ya kalau dikategorikan bukan sesuatu yang yang sifatnya udah meyakinkan ya, tetapi masih butuh diteliti. Kalau hadis ya hadis ahad, dan menyikapi riset atau penelitian hadis ahad itu ya yang pertama butuh ijtihad. Ijtihad bukan berarti berpendapat di sini. Dalam ilmu hadis ijtihad bukan berpendapat, tapi riset, meneliti. Yang kedua berdasarkan dzonni, dugaan kuat. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa pasti masalah ini hadis hasan, ya, apa ini hadis sahih, apa ini hadis dhaif, apa ini hadis maudhu. Ya, kekuatan kita, fokus kita pada sanad itu nggak bisa pasti. Ya, selagi ada sanadnya itu masih ada kemungkinan untuk sambung. Tapi persoalannya kalau hadisnya misalnya hadis sahih dan hasan, ya hadisnya makbul. Tapi kalau hadisnya dhaif, apalagi maudhu, ya mardud, tertolak. Ya, walaupun kalau dhaif ulama ada yang mengatakan boleh dipakai untuk fadhailul a'mal ya, misalnya itu. Jadi yang ketiga didasari ikhtiyar, didasari hati-hati. Jadi yang perlu kita sadari kembali lagi kepada prinsip aklu riayah tadi, tanggung jawab ya. Itu
kita dalam masalah ini harus bisa mengambil hikmah yang agung. Ya, ya bisa kemungkinan kalau seandainya pun tersambung, tapi mungkin ya tersambung secara spiritual dan akhlaki, bukan secara darah, bukan secara biologis, tapi secara spiritual dan secara akhlak, ya. Karena memang serba repot. Satu sisi dari kelompok Yai Imad saya lihat itu pendekatannya empiris, ya, pakai pendekatan alur hadis, karena masalah nasab yang sangat jauh itu sudah berupa catatan, ya, bukan lagi berupa sanad. Misalnya saya mendengar sekarang orang bilang saya mendengar dari si A, si fulan sampai misalnya Ubaidillah. Nah, itu kan susah ditemukan seperti itu kalau pendekatan ucapan yang tersambung itu. Tapi pendekatannya adalah pendekatan catatan. Ya, pendekatan catatan. Jadi kita juga harus harus sadar bahwa polemik nasab ini, ya, kita harus bisa ya mengerti bahwa yang dimaksud pendekatan empiris ini memang banyak dipakai oleh para pengkaji otentisitas, pengkaji sanad-sanad keilmuan, ya. Misalnya Imam Suyuti, ya, dalam kitabnya Tadribur Rawi fi Takribin Nawawi, beliau itu pernah menyampaikan pesan penting tentang kriteria orang berbicara sunnah dengan mengutip perkataan Abu Nasr Husain bin Abdul Wahid Asyirazi yang membagi orang yang berbicara tentang sunnah itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, orang alim. Orang alim adalah orang yang mengerti matan dan sanad, khobar atau berita. Jadi mengerti matan dan sanadnya, itu orang alim. Ya, secara bersamaan dia paham matan. Oke ya, barusan sudah kita tayangkan videonya dan kalian bisa simpulkan sendiri arahnya kemana, dan kalian tanggapi dengan bijak, komen dengan baik tentang video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.